Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat yang sangat menarik antara Ustaz Juma dan para polemikus Islam dan juga para apologet Kristen Indonesia. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ya, ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Yes, di mana itu? Ya, seluruh Injil menceritakan tentang sang Yesus mengajarkan murid Yohanes 8 ayat 12. Ya, Yesus mengajarkan menyembah kepada Elohim, betul? Iya, betul. Paulus mengajarkan menyembah kepada Yesus, betul? Betul. Sebelum dia bertemu dengan makhluk, sebelum dia mengaku bertemu dengan makhluk bernama Yesus, Ya, dia Paulus jauh dari hukum Taurat itu, Bang Juma. Paulus sebelum bertemu dengan makhluk yang mengaku Yesus, Paulus taat Taurat, betul? Betul. Sekarang Bang Juma bertanya saya, tapi Bang Juma setelah dia bertemu, setelah dia bertemu dengan makhluk mengaku Yesus, apakah dia masih taat kepada hukum Tuhan Taurat? Justru itu, tuh hukum Taurat dia mengatakan bahwa itu, Paulus sendiri mengatakan bahwa hukum Taurat tidak menyelamatkan manusia. Semua itu ternyata sia-sia. Ini dia. Bagaimana cara orang Yahudi selamat? Taat kepada hukum Taurat. Sampai sekarang Yahudi pun dinubuatkan. Mereka tidak taat kepada hukum Taurat. Hukum Taurat itu sempurna. Ulangan 4 jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Orang-orang Yahudi itu haram hukumnya mengurangi hukum Taurat. Catat. Tapi setelah Paulus ini adalah ahli Taurat, bertemu dengan makhluk halus mengaku Yesus, apa yang terjadi? Dia hancurkan semua perintah-perintah Tuhan yang ada dalam hukum Taurat. Betul atau betul? Nah, sekarang Anda harus bedakan hukum sipil yang mana. Betul atau betul? Ya, memang betul. Saya tanya dulu. Masalahnya hukum Taurat betul. dikatakan. Jadi dia berselaras dengan Yesus Kristus. Betul. Berarti Paulus setelah bertemu dengan makhluk yang mengaku Yesus, dia menjadi penyesat yang sangat luar biasa. Tuhan diajarkan menjadi manusia, Tuhan diajarkan menjadi mayat, Tuhan diajarkan hidup kembali setelah mati 3 hari dan seterusnya. Dia mengajarkan Tuhan datang mati terkutuk di atas tiang salib. Itulah akibat percaya kepada makhluk penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus yang bernama Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu dia. Itu bukan anak Maria. Itulah sang Mesias palsu yang Yesus nubuatkan, yang mana Yesus mengatakan dia akan menyesatkan banyak orang. Dia akan melakukan mujizat. Saya tadi kok di-mute. Itu fakta. Itu fakta. Jadi kesimpulan. Jadi kesimpulan dulu. Tunggu. Kesimpulannya, Paulus sedang menggenapi apa yang Yesus nubuatkan tentang adanya antikristus yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, sehingga penyesat ini justru mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ini akibat dari penyesat. Ambil kesimpulannya saya ya, Bang Juma ya. Silakan. Kan oke, Bang Juma. Paulus sebelumnya dia pemberontak, pembunuh. Setelah dia mengenal Kristus, dia berputar 180 derajat Celcius. Bahwa dia ikut sempurna. Sebentar, bahwa dia akui bahwa ternyata yang mati di kayu salib itu ternyata sang Allah, sang Kristus itu sendiri, Mesias itu sendiri. Mampus. Bang Juma bilang apa? Bang Juma, jadi maksudnya Paulus itu jadi seperti Bang Juma sekarang. Kalau nggak kenal Kristus, ya semua manusia itu seperti Juma, nggak kenal Kristus. Bagaimana Anda bisa selamat? Ingat bahwa keselamatan itu hanya dalam Kristus, Yesus Kristus itu sendiri. Dan itu bukti ada apa adanya, bukan buat-buat ya. Bukan berarti harganya gara-gara followernya banyak terus ini. Sabar. Sebelum Paulus bertemu dengan makhluk halus ngaku Yesus, Paulus membunuh jasad.
Tapi setelah Paulus bertemu dengan makhluk halus ngaku Yesus, Paulus membunuh akal. Lebih kejam mana membunuh jasad daripada membunuh akal? Anda nggak Kutanya tahu dulu, bahwa saudara. Paulus Kutanya dulu Anda. saya naik saya sendiri loh, nggak boleh. Saudara, Anda pilih mana, jasad Anda yang dibunuh atau akal Anda yang dibunuh? Jasad saya yang dibunuh. Ayo. Lebih baik mati jasad daripada mati akal. Betul? Mati jasad, karena semua harus terjadi. Demikian. Lebih baik mati jasad daripada mati akal. Betul? Yes, itu iman Kristen, betul. Faktanya Paulus mematikan akal semua orang Kristen. Itu fakta. Loh, bukan Paulus toh, kamu tahu ya ini kamu Paulus membunuh dan menghilangkan akal sehat orang Kristen. Kamu paham? Bang Juma, kamu tahu Pak ini Polikarpus, kamu tahu nggak dibunuh hidup-hidup karena dia mempertahankan Kristus. Paulus sebelum bertemu dengan makhluk halus ngaku Yesus, dia membunuh jasad. Tapi setelah mengaku bertemu dengan makhluk halus mengaku Yesus, dia mematikan akal manusia, utamanya Kristen. Betul? Nggak betul, menurut Anda itu salah jauh. Saya baca dalilnya. 1 Korintus 1 nomor 19. Aku akan menghilang, sabar. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan menghilangkan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Baca 1 Korintus 1 nomor 19. Apa yang dikatakan di sana? Apollomi sophia sopos sunesis ateteo. Aku akan melenyapkan kecerdasan orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. 1 Korintus 1 nomor 19. Tapi lagi-lagi Lembaga Bible Indonesia memelintir terjemahan dari original teks yang sesungguhnya. Itulah agama Anda. Paulus mematikan akal. Makanya dalam Kristen tidak boleh pakai akal ketika membahas ketuhanan Yesus. Kristen hanya boleh dengan dogma dan doktrin. Tidak boleh menggunakan akal, logika, nggak boleh. Kristen anti akal, Kristen anti logika ketika berbicara mengenai ketuhanan Yesus. Itu fakta. Jadi kesimpulan saya, sabar, habis ini saya lemparkan ke Anda 10 detik. Kesimpulannya, Paulus sebelum mengaku bertemu dengan Yesus, dia membunuh manusia, jasadnya dibunuh. Tapi setelah dia mengaku bertemu dengan makhluk halus yang mengaku-ngaku Yesus, Paulus membunuh akal manusia sehingga miliaran manusia tak berakal menyembah kepada Yesus palsu. Demikian. Di mana Yesus palsunya itu? Di mana Yesus palsunya itu cuma? Yesus palsu yang Anda sembah yang mengaku Alfa dan Omega. Emangnya sepicik itu? Emang sepicik itu? Isinya sepicik itu di dalam Alkitab? Enggak kan? Di dalam Alkitab itu berisi berdualitas, ya. Cara berpikirnya dualitas. Bagus ini, yang lain diam. Bagus. Terus? Sekarang ketika Anda mengatakan berdualitas, apakah Yesus menubuatkan akan munculnya Yesus palsu setelah dia terangkat ke langit? Dia menubuatkan Mesias ya. Mesias itu palsu. Mesias itu apa? Banyak. Kayak dulu ada Rabi Akiva menyatakan berkoba itu kan dianggap sebagai Mesias. Dan masih banyak lagi. Sabar. Jangan lari kemana-mana. Lari ke dalam cakupan pengajaran Yesus. Loh, coba Anda saya Mesianik Judaisme. 21 nomor 8. Saya masih Mesianik Judaisme. Berarti agama baru Anda, baru sekitar 200 tahun. Belum sampai 200 tahun agama Anda itu. Anda jalan Haderek Hashem, ya, pengikutnya dari para rasul. Agama baru, Yahudi, belum sampai. Ya, dari Gak ada Yahudian. Itu orang Kristen sendiri yang membungkus diri dengan Mesianik. Jangan ajarin saya. Saya tamat dengan Mesianik. Sekarang begini, Anda baca Lukas 21 nomor 8. Benarkah Yesus menubuatkan akan datang penyesat dengan menyamar menggunakan nama Yesus? Akulah Yesus. Betul? Betul.
Betul. Woi, mekanik. Mekanik. Mesianik. Kamu jangan ikut-ikutan, Pandi. Pengkas, Mesianik, aliran baru. Dengarkan si Juma berbicara. Dengarkan saya. Ayo. Mesianik. Sinden beda dulu Bang Juma, sinden. Orang-orang dalam gerakan sinkretisme keagamaan muncul dari Yudaism. Cuma kamu kan kayak anak-anak ya, nggak pantas jadi gitulah. Loh, saya disuruh sinden sama yang punya koma, gimana toh? Bukan moral, maksudnya saya kasih tahu gitu. Kamu harus punya etika, belajar nggak sih? Lah, ini kita berbicara mengenai Yahudi Mesianik yang pura-pura jadi Yahudi tapi ternyata dia adalah mekanik. Ya, etik. Maksud saya lu pernah belajar? Gimana toh? Etika, belajar nggak etika? Nggak ada etika. Kalau akal sudah mati, etika hancur semuanya. Kalau Anda ingin berbicara mengenai etika, maka yang lebih utama harus digalakkan adalah keberdayaan. Akal tidak berdaya. Anda bicara adab. Gimana ceritanya? Anda berbicara mengenai adab, sementara Anda tak berakal. Seibarat Anda lagi mandi di kubangan sapi, habis itu Anda terima, teman-teman, kita harus setiap hari itu membersihkan diri, tidak boleh kita itu tersentuh lumpur. Sementara Anda ngomong kayak begitu, Anda lagi baring-baring. Kemarin kan kamu tanya sama RK, sama Pak Saifuddin, di mana nubuat tentang Kristen di Perjanjian Lama? Itu jawab itu dulu. Islam ini memang licik. Iya. Sekarang kalau jawab sama saya, sekarang kau jawab, mana kemudian nubuat di dalam Perjanjian Lama kitabnya Yahudi tentang karisteng? Jawab. Yeremia pasal 31 ayat 6, buka itu. Oke. Yeremia pasal 31. Kamu awali dengan 31-nya. Coba kau baca dulu. Kau baca Yeremia 31-nya dulu. Baca 31-nya, Anda baca dulu. Mundur dulu, jangan ke 6-nya dulu. Gak usah, langsung ayat 6 aja. Kenapa? Kenapa? Nggak usah. Kenapa? Udah. Kamu malu? Bukan. Kamu malu? Di situ. Titik poinnya di situ. Kamu tidak berani kan? Begitu titik poinnya di situ tidak berani. Ayo. Oke. Saya baca. Baca pelan-pelan. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Yehuda dan Romawi. Kasihan kau ini. Kamu mau ngemis-ngemis nubuat di kitabnya orang Yahudi, tak akan mungkin. Mustahile. Karisteng haram hukumnya masuk ke dalam kota Yerusalem. Yesaya 52 nomor 1. Nggak mungkin. Jangan kau membawa-bawa kitabnya Yahudi untuk melegalkan agama barat. Tak boleh. Tak boleh berdusta. Sesungguhnya akan datang waktunya. Jangan mute. Yeremia 31 ayat 6. Ya. 31-nya Anda baca dulu. Enggak, Juma bilang hostnya jangan licik. Kamu tuh malingnya. Baca 31-nya dulu. Teman-teman Kristen, ya. Perjanjian muncul hanya untuk kaum Israel mute saya dan kaum Yehuda. Saya bukan moderator di sini, Kucilo. Ya. Saya bukan moderator di sini. Penakut yang mute orang Fandi. Yeremia 31. Yang mute saya Yeremia 31 ayat 6. Nomor 31 Anda baca. Perjanjiannya itu berlaku hanya untuk Yehuda dan Israel. Nggak ada. Ayo ayat 6 dulu baca. Oke. Baca dulu ayat 6. Baca dulu ayat 6. Nomor 6. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ini Efraim di mana? Efraim di mana? Samaria. Ayo cepat. Sudah lama sekali. Ayo. Kita jawab dulu itu. Sesungguhnya akan datang harinya bahwa para penjaga. Kita naik ke Sion. Sion di mana?
Ayo, Sion ini apa? Sion ini di mana? Ayo. Sion ini di mana? Mesir, Mesir, Yerusalem. Mesir, Mesir. Bukan. Yerusalem, Kalau Sion. Sinai Mesir. Sion, Yerusalem. Kepada Tuhan Elohim kita. Orang-orang Kristen emang bisa ke Israel? Baca dulu. Para penjaga itu bahasa Ibrani apa di situ tertulisnya? Netsorim. Coba dulu tunggu. Netsorim. Ayo. Nesorim. Iya. Begitu. Betul. Iya. Anda mengatakan Iya. Nesorim. Dan Gunung Efraim Berarti itu dalam metaforanya adalah siapa? Efraim itu kan anaknya Yusuf. Oke. Mesias ben Yosef. Ya. Sekarang itu Netsorim kau itu tunjukkan naik ke kepada saya. Efraim. Sudahlah. Sekarang begini. Kamu berbicara nubuat itu nubuat. Ada intinya. Nubuat apa ini? Marilah kita naik ke Sion. Boleh nggak orang-orang tidak bersunat ini masuk ke Yerusalem? Jawab. Boleh nggak pemakan babi ini masuk ke Yerusalem? Jawab. Kamu jangan ngadi-ngadi. Yesaya 52 nomor 1. Haram hukumnya orang tidak bersunat itu masuk ke dalam Yerusalem, kota suci. Nggak boleh. Mana ada nubuatan untuk Kristen? Bukan, ini bukan berbicara mengenai nubuatan. Bersunat daging. Kalian jangan di mute ya. Jangan di mute ya. Bersunat daging. Kamu tidak bisa jawab. Perjanjian Abraham dengan Israel itu ya. Bersunat artinya di situ zakar ya. Terus alat kelamin dulu. Oke. Ya, itu tulisannya zakar. Tapi tertulis di dalam di Yeskial. Ya, Yeskiel 44. Ya, itu tertulis tentang sunat daging dan sunat hati. Sunat hati, oke. Ya, kamu ngerti nggak? Oke. Nggak bisa masuk bait Allah. Artinya sifat-sifat kedagingan. Kamu ngerti tidak? Sunat hati itu apa? Jawab. Sunat hati apa? Ya sunat hatimu. Ya, sunat hati apa? Sunat hati apa? Evil inclination. Sunat hati apa? Tidak evil. angkuh, tidak tegar tengkuk, tidak sombong, tidak ingkar kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhannya sunatkan dirimu. Bangsa-bangsa tidak terlalu bangsa-bangsa tidak diperhatikan kok. Kasih karunia. Sunatkan dirimu. Sunatkan dirimu. Sunatkan kulupmu. Barang siapa yang tidak sunat kulupnya, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya. Kamu dengar enggak? Sunat yang terpenting adalah, makanya Paulus tahu. Sekarang ini saya tanya. Esau dan Yakub sama-sama disunat. Esau dan Yakub sama-sama disunat. Tapi Esau kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yakub disunat. Esau tidak Esau disunat, tapi pembunuh. Di dalam kitabnya orang Yahudi tentang Kristen mana? Orang-orang yang tidak bersunat boleh masuk ke dalam bait suci? Boleh dong. Boleh dong bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa boleh dong. Mana dalilnya? Kau tunjukkan kepada saya Yeskiel 44. Yeskiel 44 kau baca nomor 6, nomor 7, nomor 8. Mati kau di situ. Kuburanmu di situ. Coba kau baca Yeskiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kau baca di situ. Haram hukumnya orang Kristen masuk ke dalam rumah ibadahnya orang Yahudi. Nangis nggak? Nangis nggak? Di situ terjemahannya kamu lihat sunat daging itu apa pasar? Jangan nangis dulu. Pasar itu daging. Nangis dulu. Bukan Kejadian 17 ayat 1 perjanjian Abraham dengan yang Allah. Kutanya, Yeskiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Boleh nggak orang Kristen yang tidak bersunat masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi? Boleh nggak? Jawab. Jawab. Kalau yang tidak bersunat daging, konteksnya itu daging. Tidak bersunat daging atau tidak bersunat kemudian hati. Anda tidak boleh masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi, berarti Anda hanya tukang parkir di luar. Tukang parkir rumah ibadahnya orang Yahudi nggak boleh masuk. Anda tukang parkir. Percuma. Haram hukumnya. Haram hukumnya orang Kristen masuk ke rumah suci. Atau baitel. Nggak boleh. Kubacakan dalilnya. Siapa yang Kubacakan dalilnya. Kubacakan. Katakanlah kepada kaum pemberontak. Baca, dengar, saya bacakan. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Elohim. Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel.
yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun yang tidak bersunat nonotnya, masuk dalam tempat kudusku, dan dengan kehadiran mereka telah menajiskannya tidak bersunat waktu kamu hati, mempersembahkan santapan-santapanku. Dengar, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu keji yang sudah-sudah. Kau dengar? Kamu dengar? Kamu dengar? Memasukkan, dengar. Ini saya simpulkan. Saya simpulkan. Kata Tuhan Elohim kepada orang Yahudi, segala pengingkaranmu bersunat daging itu terhadap apa sih? janji-janjiku. Bersunat daging itu apa sih? Bersunat daging itu apa sih? Sabar dulu. Biarkan saya ngomong dulu, habis itu Anda yang ngomong. Di situ dikatakan segala pengingkaranmu terhadap kelamin. Iya, saya tahu. Orang Kristen yang tidak bersunat kelamin haram hukumnya masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi. Dalilnya apa? Yehezkiel 44, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Segala perbuatan kejimu yang sudah-sudah itu sudah kumaafkan. Tetapi ada perbuatan kejimu yang membuat aku makin mungkar, yaitu engkau memasukkan orang yang tidak bersunat, yaitu orang asing, masuk ke dalam rumah suciku. Segala perbuatan kejimu telah kumaafkan, tapi satu yang aku benci, kau memasukkan orang asing yang tidak bersunat hatinya dan tidak bersunat dagingnya masuk ke dalam tempat suciku. Gak boleh. Orang Kristen itu gak boleh. Haram hukumnya. Kalaupun orang Kristen mau ke rumah sucinya orang Yahudi, cukup jadi tukang parkir aja di luar. Itu dalil. Gak boleh kalian masuk ke dalam. Gak boleh. Kalian itu najis. Paham ya? Itu dalil. Nah, satu lagi. Kubacakan lagi. Di dalam Yesaya 52. Nomor 1. Apa yang dikatakan oleh orang Yahudi, oleh Tuhannya orang Yahudi? Bangunlah, terjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian. Hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang suci. Sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Mampus. Tidak boleh orang Kristen masuk ke dalam kota suci Yerusalem. Haram. Dalilnya Yesaya 52 nomor 1. Jadi kalian kepatikan aja. Dipatikan kalian menumpuk sana. Sana patikan. Jangan ke Yerusalem. Tidak boleh. Dilarang oleh Tuhan. Kalau ada yang ke sana, melanggar. Itu adalah kota suci yang haram hukumnya orang bersunat masuk yang tidak bersunat masuk ke sana. Catat ya. Catat. Makasih. Silakan diambil alih dulu sementara. Dewan Guru, saya izin asar dulu sejenak. Silakan. Siap. Ya, Bang Andi, assalamualaikum. Santo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dari tadi nonton kadang. Iya dong. Mari kita menyunatkan diri kita dengan sunat hati. Karena sunat kulub itu memang kalau dilihat sih menakutkan gitu loh. Mungkin karena dipotong ujungnya pakai cangkul, ngeri sedap memang itu. Bro, sunat hati mungkin belah dada terus hatinya dipotong terus jatuhnya. Mereka lebih mudah dipotong hatinya. Daripada dipotong kulubnya. Enggak ada bahaya. Ini sunat hati kayak gimana ya? Di belah dada gitu ya. Nah, ini kita naikkan dulu ya. Izin Santo saya naikkan, nanti langsung disapa ya Santo ya. Iya. Ini siapa nih? Nyonya Hasibuan. Iya. Sore Nyonya Hasibuan. Iya bang. Nyonya atau bapak ini? Nyonya. Izin kita naikkan dulu yang Kristen ya. Nyonya Hasibuan di mute dulu Ito ya. Ito di mute dulu ya. Laiku Robin Pardede di mute dulu sembari menunggu Bang Zuma. Kita naikkan teman-teman Kristen. Bang Ocit ini Kristen atau Muslim Bang Ocit? Saya Muslim Bang. Salam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, di mute dulu Bang ya. Kita naikkan teman-teman Kristen dulu.
Mas Pandi terusin aja ke Pak Robin diskusinya. Pak Robin, silakan Bang Zuma. Bang Andi, Bang Zuma masih sholat. Santo atau Bang Andi, silakan. Ya, jadi gini loh teman-teman. Memang ini orang-orang yang kayak tadi ini suka nyetel-nyetel sesuai dengan kemauan Bintang Timur yang tadinya yang ditemui oleh Paulus di Tanah Lapang, di gurun gitu loh ya. Jadi mereka semua ini Kristen juga itu imannya berdasarkan penemuan dan di gurun semua itu tercipta gitu ya. Jadi waktu itu Saulus itu perjalanannya ke Damsik bukan naik gunung tapi di gurun. Di gurun ya dibutakan matanya, siapakah engkau Tuhan? Ya, adalah suara dari atas langit menurut dia. Akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Terjadinya di gurun. Bukan di Gunung Sindur, bukan. Bukan di Gunung Sindur, bukan. Jadi kalau ada orang mengatakan kadrun-kadrun, ya inilah yang dimaksud. Inilah yang dimaksud. Kafir dari kadal gurun. Nah, udahlah kayak gitu-gitulah istilahnya. Kalau ada Oten mengatakan kadrun, ini yang dimaksud. Ada kadal di gurun. Ketemu dengan Bintang Timur. Tuh teman-teman yang dimaksud. Kenapa demikian dibilangin kadal? Karena ngadalin ajaran-ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu pertama yang tadi kan dibahas mengenai konsep ketuhanan. Itu ya. Konsep ketuhanan Yesus itu menyembah satu Tuhan. Dikadalin orang-orang yang menemui Bintang Timur menjadi Trinitas. Itu dikadalin semua itu. Inilah yang dimaksud kadal gurun. Yesus utamanya tadi terakhir sunat. Yesus pasti disunat. Mau diberitakan oleh Lukas 8 hari, mau tidak diberitakan, wajib hukumnya orang-orang di zaman itu disunat. Jadi itu nggak perlu ditulis sebenarnya. Buat apa ditulis? Buat apa lagi disambung? Bahwa ini disunat, ini tidak disunat. Mending aja hukumnya jelas di sana patokannya. Harus dikerak kulit hatanmu. Kalau tidak dilenyapkan dari sebangsamu. Tapi datang kadal gurun ini mengadal-ngadali. Diberikanlah pantun sunat hati. Nah, sunat hati ini disalahartikan oleh mereka. Banyuma nerangin tadi. Sunat hati adalah menghilangkan sesuatu yang menggoda hati dari membelakangi Tuhan. Artinya apa? Di situ hatimu itu, imanmu itu jangan sampai terpengaruh oleh kadal gurun. Tadinya menyembah satu Tuhan, lu belokkan. Tuh. Kedua ya, hatimu itu harus bersih, berbaik sangka, dan seterusnya, itu maksudnya. Tapi mereka ini tidak. Selamatkan kulub, jangan sampai terpotong. Cukup sunat hati saja. Nah, ini namanya kadal ini. Gitu loh, itu yang dimasuk kadal gurun. Kira-kira begitu. Siap, Bang Andi saya sapa dulu ya. Cepirit sama Uweng, Kristen atau Muslim? Silakan dibuka mute-nya, brother. Uweng sama Cepirit, mute-nya dibuka. Kristen atau Muslim? Cepirit Kristen atau Oten, brother? Oten. Muslim. Yang mana yang Muslim? Uwek. Jadi di mute dulu Bang Uwek. Di mute dulu Bang. Oten. Kristen Bang ya? Yo. Oke, 3 lagi 2 ya. Saya siapkan 2 di mute dulu Bang Cepirit ya. Sembari kita sampaikan kepada teman-teman Kristen, kami siapkan 2 slot kosong untuk teman-teman Kristen. Silakan teman-teman Kristen naik ya. Biar 5 orang Kristen di atas. Yang Kristen ya, teman-teman typing dulu saya Kristen Bang. Biar saya naikkan. Landong. Oke, Landong mungkin Kristen ya. Ntar. Santo, silakan Santo. Ya, tanggapi aja dulu tadi, Prof. Andi. Siap. Tentang si penyesat itu yang mengaku-ngaku bertemu dengan Paulus. Baik. Ya di Matius 24 23 ya. Oke. Landong saya sapa Landong, Kristen Muslim Landong. Kristen aku Bang. Oke, di mute dulu lah ya.
Kan di mute dulu, di mute. Biar tidak ada suara ayam-ayam berkokok begitu ya. Ya silakan, mungkin dari ketiga Kristen, keempat Kristen di atas ini ada Bang Robin Pardede, Cepirit Landong sama Ito Hasibuan. Mungkin bisa ditanggapi, dilanjutkan narasi Bang Suma tadi. Di dalam keimanan teman-teman Kristen itu ada informasi yang disampaikan oleh Yesus agar kalian itu berhati-hati terhadap Mesias palsu. Artinya Yesus berpesan, hati-hati nanti ketika aku terangkat ke surga akan ada Yesus palsu yang akan datang kepadamu. Nah, silakan teman-teman Kristen mungkin bisa menjelaskan seperti apa Yesus palsu yang dimaksud dalam Bible yang disampaikan oleh Yesus. Silakan. Iya, aku dulu ya. Yang dimaksud dengan Yesus palsu ialah berwujud. Ya, silakan satu dulu. Landong. Silakan. Ya, kalau Yesus palsu itu ya imam-imam yang menjual belikan nama Tuhan. Ya, baik dari agama apapun itu imam-imam yang menjual belikan nama Tuhan. Yang dia buat isi kitab-kitab itu menjadi dagangan secara tidak langsung. Itu loh. Terus kedua, buat apa kita persoalkan apa itu ini itu buat apa? Ya kita koreksi diri kita masing-masing aja lah. Karena tak seorang pun bisa menafsirkan isi kitab, isi Al-Quran itu, sebenarnya nggak ada yang bisa itu. Ya gini loh, Landong, di dalam Matius 24 nomor 23. Yesus itu bilang begini. Sebentar, saya sampaikan pesan Yesus loh sebelum Yesus terangkat. Saya tahu. Gini loh Bang. Kami Kristen tidak bilang Alkitab itu datang dari surga, tidak. Semua itu tulisan manusia. Nyambung. Gini, aku bacakan dulu dalilnya. Opung Landong, aku bacakan dulu dalilnya, Opung. Di dalam Matius 23 nomor 24. Di mute dulu Bang Landong, di mute dulu. Oke. Di dalam Matius 24 nomor 23 Yesus berpesan begini. Ketika nanti saya terangkat ke langit, ke surga, akan ada yang mengaku bertemu Mesias dan dia bilang, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Di mana Ki? Di sana. Di mana Ki? Di sini Mesias. Pesan Yesus itu jangan kita percaya. Kalau ada yang mengaku bertemu Yesus. Di dalam Bible-nya Opung Landong, Bang Andi mungkin mau dilanjut, silakan Bang Andi. Lanjut terusin. Ya, di dalam Bible-nya Opung Landong, di situ apakah ada orang yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus? Begitu Opung, silakan Opung. Oke, saya tanya, di Al-Quranmu ada nggak itu? Itu saya tanya dulu sama kalian. Di Al-Quran kalian ada nggak itu? Apa itu? Ngomong apa sih? Ya, itu Injil kan ada kan di Al-Quran kalian kan? Aduh, nggak nyambung. Gini loh bang. Mending itu ayam didamaikan dulu deh Pak Landong, nggak nyambung. Gini bang, kita jangan. Itu ada ayam didamaiin dulu kagak nyambung. Iya kan, kita koreksi diri kita sendiri aja. Ya udah koreksi aja sama ayammu dulu, dibawa dulu. Nggak nyambung. Anda bilang Anda benar, ya benar aja, terserah Anda. Ya berarti Anda nggak mau diskusi, urus ayam aja udah. Bukan diskusi. Udah urus ayam dulu. Yang lain Bang Andi itu ada Robin, ada Cepir dan Nyonya Hasibuan, itu Hasibuan. Santo dulu kan dari tadi Santo itu. Oke, Santo silakan Santo. Makanya yang disebut nabi palsu ini kata Yesus waspadalah kan gitu ya. Memakai nama Yesus. Seperti kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 3 itu kan dia terbaring dan seakan-akan melihat cahaya. Bersuaralah di situ, akulah Yesus yang engkau aniaya. Kan gitu. Padahal ya sudah wanti-wanti nih. Ya dah? Sama seperti di Pulau Patmos tuh. Mimpi ketemu Yesus. Nah, kan begitu. Kok bagaimana Pak Robin mengatakan tadi wujud, dari mana datanya itu Pak? Gimana sih Bapak ini? Nah jadi maksudnya di sini Pak gini loh. Dimanakala Yesus berkata begitu, berarti jadi ada nabi-nabi ini yang akan merusak ajaran Yesus. Itu poinnya. Jadi mereka ini akan merusak ajaran Yesus.
Seperti contoh, yang Paulus itu yang mengaku bertemu dengan Yesus, dia berkata begini, aku berkata bukan sebagai menurut firman Tuhan, itu satu. Sementara Yesus berkata menurut firman Tuhan yang diperintahkan untuk disampaikan, Yohanes 12:49. Nah, sementara Paulus berkata 2 Korintus 11 nomor 17, aku berkata bukan menurut firman Tuhan. Nah, makanya Kristen ini sebenarnya, maaf ya, ini perusak ajaran Yesus karena dari Sang Paulus ini. Nah, gitu loh, mengatakan Tuhan inkarnasi, gitu. Filipi 2 nomor 6, mengosongkan diri, ya tahu? Mengosongkan diri menjadi rupa sama seperti hamba. Padahal Yesus nggak pernah. Yohanes 17 nomor 8 berkata, sebab segala firman telah kusampaikan. Mana firman yang mereka terima itu kayak begitu bunyinya? Kayak Filipi 2 nomor 6 itu. Nah gitu loh, itu yang dimaksud Yesus, gitu loh Pak. Silakan. Begini loh saudara-saudara Kristen yang terhormat. Ini kita runut dulu ya. Yesua Amasya waktu hidup di dunia ini, hidup sejaman dengan Saulus. Hidup sejaman ini, Yesua Amasya sibuk untuk mengajarkan Bani Israel untuk menyembah satu Tuhan dengan akhlak kesopanan, karena dia orang soleh, gitu ya. Itu mengalami penderitaan yang amat sangat. Pertama, tidak disukai, tidak diingini oleh Yahudi. Kemudian, negaranya sedang diintervensi, dijajah oleh Romawi. Hidupnya serba berkesusahan. Tapi dia tidak pernah patah semangat. Karena memang diutus oleh Tuhannya ke muka bumi. Dilindungi oleh Tuhan itu. Jadi tidak ada yang bisa menyentuh dia. Bahkan kakinya tidak akan pernah terantuk ke batu. Datang juga Saulus. Tidak mengingini dia. Bagaimana cara Saulus memberontak? Dia bunuh pengikut-pengikut Yesus. Dia habisin pengikut-pengikut Yesus. Di dalam perjalanannya ke Damsyik, itu misinya untuk masih menghabisi pengikut-pengikut Yesus yang ada di sana. Di tengah perjalanan, disinilah terjadi membalikkan fakta. Waktu itu Yesus sudah tidak ada di muka bumi. Jalan dia ke Damsyik. Tujuannya apa? Membunuh pengikut-pengikut yang masih tersisa. Untuk dibasmi kan gitu. Jatuh ke tanah, direbahkan, terus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Dia bertanya tapi dia udah tahu bahwa nanti yang menjawab Tuhan nih, gitu loh. Nah, terdengar suara dari langit. Akulah Yesus, anak manusia yang telah engkau aniaya itu. Hah, masuk ini barang nih. Masuk ini barang. Masuk di sini. Kok ada suara lain gitu ya? Sedangkan menurut Mas Pandi tadi udah dijelasin bahwa di Matius 24 23 sampai 24 itu, di sana itu jangan kau percaya ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan percaya. Yesus sudah berpesan nih sebelum dia berangkat, kalau ada yang mengaku ketemu gua, lu jangan percaya. Itu bukan gua. Pasti dia memalsukan namaku. Bukan gua itu. Saya itu ajarannya menyembah satu Tuhan. Bukan seperti Yesus palsu yang dia maksud si Saulus itu. Begitu juga Yohanes di Pulau Patmos. Ketemu dia. Jangan dipercaya. Mari kita cek outputnya coba. Kalau memang dia ketemu Yesus asli. Kita hanya cek. Yesua Amasya kagak pernah mengklaim dirinya untuk disembah. Datang Saulus, datang lain-lain, sembah. Datang lain-lain, Tuhan. Datang lain-lain, tidak usah disunat. Datang lain-lain, semua dilanggar. Jadi, Yesus palsu ini mengajarkan bertentangan dengan Yesus asli. Inilah yang disebut bintang timur. Yaitu Lucifer. Bagaimana mungkin orang yang sudah nggak ada di muka bumi
sudah terangkat ke langit, mereka banyak yang ketemu sama dia. Sedangkan waktu dia hidup nggak ada yang mau nemuin, malah dimusuhin. Setelah nggak ada, dijual namanya kan gitu. Nah sekarang Robin, silakan ditanggapi. Semoga Anda tidak mengerti. Silakan kalau mau diborong. Boleh saya berbicara? Ya boleh lah, kan giliran Anda, bro. Oke, siap. Terima kasih buat saudaraku, buat Pak Handi, Pak Pandi, buat Laya Pandi ya, buat saudaraku Santo. Jadi yang dimaksud Yesus palsu itu berwujud, ya. Itu menurut keyakinan saya. Jadi Yesus yang asli itu tidak berwujud. Makanya banyak sekarang Yesus palsu dengan menunjukkan wujudnya. Ya. Jadi bagaimana Yesus yang asli? Dia tidak berwujud. Dia hanya berbentuk roh. Makanya roh itu ada ciri-ciri roh itu ada dua. Ya. Roh yang suci dengan roh yang jahat. Nah itulah Tuhan yang sebenarnya yang tidak berwujud. Itulah Yesus yang sebenarnya yang tidak berwujud. Ya. Jadi makanya banyak sekarang Yesus palsu dengan yang berwujud. Nah ini yang banyak terjadi sekarang. Makanya saya nggak percaya dengan Yesus yang berwujud. Saya percaya karena saya pencinta atau meyakini yang Maha Esa. Ya, arti yang Maha Esa itu tidak bisa diukur oleh ciptaannya. Malah sebaliknya, penciptalah yang bisa mengukur penciptaannya. Begitu saya, itu iman saya. Tuh Bang, Yesus itu kan berwujud Bang. Pernah ada di dalam kandungan. Ntar dulu Bang, izin Bang. Habis ini ada lagi. Ntar dulu Bang. Yesus itu kan laki-laki punya fisik. Kenapa Anda bilang tidak berwujud? Ya kan Yesus yang palsu itu saya katakan iman saya itu adalah yang palsu. Enggak, Yesus asli Bang berwujud Bang, laki-laki dia. Tidak, yang asli secara manusia. Ya secara roh dia tidak berwujud, ya. Loh, rohnya memang enggak. Rohnya itu berwujud Bang. Roh itu berwujud artinya roh itu ada di dalam dirinya untuk menghidupkan fisiknya Bang. Sekarang diserupain ya. Diserupain banyak sekarang itu ya Yesus palsu. Kenapa? Diserupai dengan wujud. Nah, kalau kita mau melihat yang asli itu tidak berwujud. Dia yang punya kuasa dan kita tidak bisa mengetahuinya. Masih berwujud sekarang Yesus Bang. Gak pernah berubah dia. Itulah nggak apa-apa, itu menurut keyakinan saudara nggak apa-apa, silakan. Bukan keyakinan, menurut data. Ya, menurut data ya, menurut data ya, menurut data ya juga yang namanya Yesus yang palsu itu adalah Roh Kudus. Roh itu tidak kelihatan, bukan berarti tidak ada, ya. Sama seperti udara, ya. Kita bisa rasakan. Nah itu yang saya percayai. Saya mempercaya Roh yang suci. Saya nggak mempercayai wujud. Ya, makanya kenapa Tuhan ajarkan supaya apa? Nggak pernah kita diperintahkan untuk menyembah wujud. Kenapa? Bang, kita diajar untuk menyembah. Bang, saya bacakan data ya Bang, izin ya. Nah, silakan. Ya. Di Ibrani 13 nomor 8, Yesus berkata, ya, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Oke. Kedua, dengerin dulu Bang, kedua nih. Di Lukas 22 nomor 69, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi Yesus itu tetap sampai saat ini, dia tetap anak manusia berwujud, jenis kelamin laki-laki, punya kaki, punya kepala, punya rambut, punya gigi, nonotnya pernah disunat di muka bumi. Tidak pernah berubah sampai saat ini. Kenapa Anda mengatakan tidak berwujud? Silakan. Ya, karena memang jelas nggak pernah berubah. Ya, kalau jasad atau wujudnya itu bisa berubah. Jangan salah loh. Kita pakai logika. Ya, wujud siapapun bisa berubah. Saya bisa jadi perempuan. Saya bisa jadi perempuan. Nah, itu makanya kita pakai logika, ya. Makanya kita pakai kena. Ya. Akhirnya kena Bang Andi, kena lawannya Bang Andi. Ya. Saya bisa berubah menjadi bangku. Kadang saya bisa jadi perempuan malam-malam. Ya. Nah, itu wujud saya. Waduh, jadi kalau malam Anda bisa ke ya, itu ya. Saya yang ada di dalam jasa saya ini tidak bisa berubah. Ya, saudaraku, tidak akan pernah berubah. Kalau menurut Anda sekarang Yesus berubah jadi apa di surga? Hah?
Gimana? Yesus, kalau menurut Anda Yesus di surga berubah jadi apa? Yesus yang sesungguhnya adalah roh yang tidak kelihatan, yang tidak bisa dinilai oleh manusia, yang tidak bisa dinilai oleh ciptaannya, ya kita-kita ini. Yang waktu dilahirkan oleh Maria, digendong disusui, itu menyusui roh. Jadi Tuhannya bukannya manusia. Dulu, dengerin dulu ini. Ya? Robin, waktu jadi bayi, umur 2 hari itu, digendong sama Maria, disusui, itu dirawat, itu merawat roh apa merawat manusia? Nah inilah kebanyakan kita orang Kristen. Makanya kita mempertuhankan manusianya, bukan manusianya yang perlu kita pertuhankan, yang esanya. Saya nanya, yang digendong disusui Maria itu roh atau manusia? Yang disusui, itu manusianya. Manusianya. Apakah manusia Yesus itu berubah? Manusia Yesus itu bisa berubah atau tidak? Pasti berubah. Dari yang berubah jadi apa dia, Bang? Berubah jadi apa? Dari yang kecil bisa menjadi dewasa kan? Oke. Nah, ini sih kamu pakai logika dong. Waktu dia dewasa, terus dia dewasa itu masih berubah lagi nggak? Berubah lagi, dia bisa meninggal, bisa mati kan berubah. Waktu dia hidup lagi berubah nggak? Waktu dia hidup lagi bisa berubah. Berubah jadi apa? Naik dia ke dalam kerajaan surga. Enggak, berubah jadi apa dulu sebelum naik? Hah? Berubah jadi apa? Lagi berubah menjadi ruh. Waktu dia makan ikan goreng itu roh yang makan? Enggak, itu apanya tubuhnya, manusianya. Berarti belum berubah dong? Contohnya begini aja ya. Ntar dulu jangan kasih contoh. Berubah nggak waktu makan nasi goreng, ikan goreng? Ketika kita mati ya. Jangan bahas kita. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana diskusi menarik antara Ustaz Juma dan kawan-kawan. Dan Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka tidak terima dengan pernyataan apologet Kristen Indonesia, di mana apologet menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka tidak terima dengan hal itu. Ya wajar saja, itu pemahaman mereka, itu pengajaran Ustaz Juma dan kawan-kawan. Itu juga yang ditulis di dalam Al-Quran. Tetapi dalam kekristenan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itu tidak boleh digantikan oleh siapapun. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui aku. Nah itulah yang dikatakan oleh kitab suci atau Alkitab. Ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itulah sebabnya Yesus datang sebagai manusia yang kudus dan suci dan dia tidak berdosa. Maka dari itu percayalah kepada Yesus, engkau akan selamat, dan kalau tidak percaya Yesus engkau akan binasa. Hidup ini pilihan kawan. Ya, Ustaz Juma dan kawan-kawan, hidup ini pilihan. Ya, mau percaya Yesus, mau menganggap dia nabi atau apa, itu terserah Anda. Tapi itulah kitab Alkitab mengajarkan. Ya, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, bersandarlah kepada Tuhan, maka engkau akan selamat. Ya, karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, tetapi hanya melalui anugerah dari Tuhan Yesus. Ya, itulah yang menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Ya, itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Bye bye.